Jika dipandang sekilas, sepatu hasil karya Tris Prayogo terlihat tidak berbeda dengan sepatu yang dikenakan oleh orang-orang pada umumnya. Namun jangan salah, sepasang sepatu rancangannya tersebut memiliki fungsi lain yang sangat bermanfaat, terutama bagi kalangan tunanetra untuk mengatasi keterbatasannya. Teknologi yang dipasangkan dalam sepatu tersebut pun terbilang cukup canggih dan mahal. Sedikitnya terdapat 3 sensor, 1 prosesor, dan 1 baterai yang tertanam dalam setiap sepatu. Jadi saat si pemakai berjalan, kalau ada benda atau lubang dalam jarak antara 30 hingga 40 cm, sepatu ini akan memunculkan getaran sehingga pemakainya bisa menghindar. Produk ini dibanderol dengan harga yang lumayan mahal, yakni 4 juta sepasang. Namun bila ditilik dari manfaatnya, sepatu hasil inovasi Tris dinilai sangat membantu. Berkat sepatu ini pula, Tris bisa meraih prestasi. Sepatunya mendapat apresiasi tinggi saat penjaringan kreativitas dan inovasi atau Krenova tingkat Jawa Tengah tahun 2017. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan 60 menit inspiratif dan inovatif masih bersama saya Vicky Manengke. Dalam hidup bukan hal yang asing lagi, kita sering menghadapi hal-hal di mana membuat kita akhirnya berubah dalam segala sesuatu, dari cara pemikiran yang pada akhirnya juga mempengaruhi perubahan dari apapun yang kita lakukan, entah pekerjaan kita, entah cara pandang kita dan lain sebagainya. Dan tamu saya malam hari ini ada Nur Al-Kautsar atau yang akrab biasa disapa Ucai, juga mengalami hal itu. Ya Cai, waktu itu apa yang akhirnya mengubah pola pikir, cara pandang yang sampai akhirnya membuat Ucai seperti sosok yang sekarang? Jadi itu proses ya, proses yang step by step, yang dimana saya kalau mencermati fenomena di dunia ini memang step by step gitu. Jadi ya awal-awal juga saya tadinya ngeband kan memang senang-senang aja gitu ya. Wah, melakukan apa yang kita sukai dan mendapatkan dari apa yang kita sukai itu luar biasa. Dibayar untuk hobi kita kan. Jadi kita nggak kerja di sebuah institusi tapi dibayar, itu kan sesuatu yang luar biasa. Dan tapi kok tengah jalan kok ini enak, ini nikmat, tapi kok ada yang hilang gitu di bagian sini ya, lebih ke ruhiyah gitu. Jadi saya dulu termasuk yang istilahnya disebutlah bodoh dengan agama sendiri gitu. Saya kadang malu sama nama sendiri. Iya, namanya Nur Al-Kautsar. Iya. Dari kalau habis check-in di pesawat kan, misalnya kita kan ambil KTP, ambil lagi kan kita baca nama sendiri kan. Nama Nur Al-Kautsar. Kelakuan, aduh, naudzubillah gitu ya kan. Muhasabah diri paling gampang itu bacalah nama sendiri. Dan matchkan dengan kelakuan kita. Dan ternyata nggak match dulu saya. Dulu saya akhirnya gitu, jadi mikir ini kok ada yang hilang gitu ya, ada sesuatu yang memang akhirnya saya perlukan gitu. Dan pencarian itu ternyata memang pada akhirnya lebih ke perihal agama saya itu Islam. Jadi saya ketika sambil ngeband, saya diem-diem belajar Islam waktu itu. Jadi diem-diem follow ustadz-ustadz di Twitter. Itu adalah prosesnya. Terus mulai datang ke kajian-kajian gitu, mulai mencari tahu apa yang saya tidak tahu selama ini, yang ternyata sesuatu yang basic banget gitu. Yang basic banget aja saya nggak tahu dulu. Ucai, 3 kata yang menggambarkan seorang Ucai apa, Cai? 3 kata? Stay young, good, clean, and fun. Itu berapa kata? Stay young bisa itu 1 kata, frase. Stay young, clean, fun. Clean, fun. Stay young, clean, fun. Iya. Clean bukan berarti tidak menyenangkan ya. Iya, jadi banyak orang yang merasa kalau misalnya hidup bersih gitu kan, jujur, kayaknya nggak seru banget. Nggak seru banget gitu. Memang clean di sini ya bukan berarti merasa so suci, tapi ya itu terus mencoba untuk membersihkan diri, karena sejatinya ya itu merasa kotor terus gitu kan. Jadi mau belajar terus. Harus ada yang terus dibersihkan setiap harinya, karena hijrah ini urusannya niat ya. Kalau niatnya salah ya udah kedepannya bakal salah. Ya terbukti di beberapa orang gitu, yang nggak usah disebutkan ya. Cuman ya itu setiap hari perbaiki niatnya tetap karena Allah. Kalau udah salah niat, perbaiki lagi, perbaiki terus.
Itu aja sih. Oke. Jadi dibersihkan terus aja gitu. Kita Maya. Oke, Mas, sekarang kita mau kotor-kotor tapi ini. Kotor-kotor ya. Dengan kertas yang bersih di depan saya mau Ucai, kamu tulis sebuah quotes. Ya. Tulisnya begini aja ya. Jadi apapun quotes ini mungkin yang menguatkan kamu ketika kamu mentok lagi cari inspirasi buat bisnis, atau justru menguatkan kamu untuk keep on going dengan apapun yang mau kamu tuju. Silakan ditulis quotes-nya. Mungkin dari quotes ini kita akan cari tahu bagaimana sisi lain seorang Ucai selain karakternya adalah sebuah pisang. Tapi saya setuju juga loh pemirsa, ini kan pisang. Dan ini buat saya tuh eye catchy ya dengan brand ini. Kalau lihat dari sepatunya, apalagi kalau yang warnanya hitam ya. Kalau warnanya hitam, terus tiba-tiba Anda ngelihat gambar pisang, kayaknya eye catchy banget ya. Dan sangat make sense karena pisang ini juga adalah buah tropikal. Kita sebagai negara beriklim tropis, jadi kayak memperkenalkan bahwa ini dari Indonesia loh gitu. Seru banget ya inovasinya ya. Oke, silakan pakai nama. Nanti saya akan gabungkan di Walk of Fame dari tamu-tamu 60 menit. Oke. Sudah? Dah. Oke. Ini dia pemirsa. Boleh dipegang? Sambil dilihatkan ke kamera dan bacakan lalu jelaskan maksudnya apa? Iya. Jadikan setiap pekerjaan kita memiliki nilai ibadah. Oke. Nah, ini kan berarti PR. Ya. PR buat kita. Jadi setiap bangun tidur, kita mau ngerjain apa nih hari ini? Ada nilai ibadahnya nggak? Kalau nggak ada, tinggalkan. Gitu. Maksudnya tinggalkan berarti itu ada sesuatu yang mudarat di situ, ada sesuatu yang zalim. Jadi ini pun cambuk atau catatan buat diri saya sendiri agar terus diingatkan apabila saya lalai, kan keimanan cenderung kadang naik, kadang turun gitu ya. Cuman kita diusahakan setiap kegiatan kita ini harus ada nilai ibadah. Jadi jangan sepelekan amalan-amalan walaupun itu amalan yang kecil. Walaupun hanya mengambil paku di pinggir jalan. Walaupun hanya ternyata di grup WhatsApp si fulan sakit. Biasanya kan kita cepat sembuh ya. Nah, jangan cepat sembuh doang. Tengok. Datangi, bawain buah-buahan atau apapun yang mereka perlukan. Ya mudah-mudahan dengan kegiatan kita dipenuhi dengan mindset seperti itu terus, insya Allah nanti Allah mudahkan dengan amalan-amalan yang lebih besar lainnya. Gitu. Dengan ini apa ibadah yang akhirnya Ucai ambil dari memproduksi sepatu dan menjualnya? Ya, kalau dari FYC sendiri kita dari awal memang sepakat. Kita kan ownernya sebenarnya ini sekarang bertiga. Jadi saya Rahmat, saya ambil lagi satu owner yang ngerti masalah manajemen, dan alhamdulillah ketiga ini mindsetnya sudah sama, yaitu mindsetnya semuanya harus halalan toyiban, harus berkah. Ya, jadi ya kita juga kerjasama sama sebuah badan kemanusiaan, jadi kita ada charity dari setiap penjualan sepatu. Untuk yang korban tsunami, korban peperangan, korban bencana alam, ada penyakit di mana di Afrika sekarang kan lagi kena juga tuh penyakit-penyakit yang dahsyat ya. Dan mudah-mudahan dengan kita salurkan ke mereka ini, FYC ini tetap terjaga juga secara niatnya. Mau ngapain sih bikin brand kalau buat memperkaya diri doang mas, semua orang juga bisa gitu ya. Cuman kita harus punya sesuatu yang visioner, sesuatu yang bisa menginspirasi brand-brand lainnya juga untuk melakukan hal yang sama sehingga menjadi ketok tular yang positif. Gitu. Ya, dan harapannya tentunya kaya dunia dan akhirat ya. Nah itu, iya. Ucai, terima kasih banyak untuk obrolan malam hari ini. Pemirsa, Anda juga terima kasih banyak ya sudah menyaksikan 60 menit buat malam hari ini. Semoga ada hal-hal yang bisa menjadi inspirasi Anda dari obrolan saya bersama dengan tamu saya malam hari ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya pemirsa, tentunya cuma di 60 menit inspiratif dan inovatif. Saya Feky Manengke, sampai jumpa.